Wah, sekarang macet itu. Iya, suaranya macet itu, Mbak. Oh, tadi masuk. Oh, oke. Oke, baik. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar penulisan rumus fisika secara singkat. Pada siang hari ini kita akan dipandu oleh Bapak Toifur yang akan memandu acara pada siang hari ini, dan saya selaku moderator akan baik. Untuk acara selanjutnya yaitu kepada Profesor Dwi Sulisworo MT untuk membuka acara seminar pada siang hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Malah aku ketutup toh. Mbak, nanti sana suruh mengadmit saya. Soal ketutup. Berarti barang orang umum. Loh, Baik, mohon maaf karena Profesor Dwi Sulisworo MT berhalangan hadir. Jadi acara selanjutnya akan kami lanjutkan kepada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Mustoifor MSI. Kepada beliau kami persilahkan.
dengan laptop. Oke, betul, mikrofonnya belum dinyalakan. Terima kasih. Gimana sekarang sudah? Oke. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa kita mulai ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa. Ya, karena ini sudah jelas suaranya, marilah kita awali bersama dengan berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah tawaran untuk mengatasi persoalan yang sangat mendasar yang biasanya secara umum dihadapi oleh para guru fisika, yaitu membuat rumus. Ini kalau ya, ya itu yang terkait dengan menulis rumus yang kita dituntut untuk bisa cepat, untuk bisa benar dan efektif. Cepat itu bukan sebuah masalah, karena di dalam rumus itu macam-macam aturan-aturan yang harus ditaati di luar operasi-operasi yang harus kita yang harus kita tampilkan secara benar. Misalnya kali itu tidak sama dengan X. Biasanya orang menulis kali itu dengan X. Kali itu tidak sama dengan X. Membedakan antara besaran fisika dengan bukan besaran fisika. Kalau besaran fisika itu harus ditulis miring. Belum lagi nanti ada tanda pembagian, ada tanda integral, ada tanda diferensial, ada tanda kurung kotak, kurung kurawal, dan sebagainya. Kalau kita menggunakan equation editor, itu ya kelemahan yang kita amati, di antara pada laptop yang diinstal dengan MS Office-nya itu 2007 ke atas. Dan ini tulisan rumus itu menjadi semakin mengecil dibanding dengan teks atau naskahnya. Sehingga tidak ragam ukuran atau font size daripada teks dengan font size dari rumus. Sementara aturannya tidak seperti itu.
Nah, coba kita lihat masuk. Kita tawarkan bagaimana bisa menulis rumus yang benar, efektif, berbasis instruksi loh ya, bukan pengetikan. Instruksinya pakai keyboard. Biasanya kita untuk menjalankan instruksi itu pakai mouse. Mouse apa nggak bisa? Bisa, tetapi lama. Masih lebih cepat ini pakai keyboard dibanding dengan mouse. Untuk hal-hal tertentu, ya memang kita dituntut kalau bisa terampil. Hafal itu bisa hafal itu bisa dilatih dengan terampil menggunakan. Kali dua kali masih kikuk, tetapi kalau sudah berkali-kali sudah tidak. Seperti teman-teman seperti itu, kali dua kali kelihatannya masih kalau sudah seminggu dua minggu ya akhirnya tidak mau berpisah. Oke. Ini sedikit kurikulum saya. Bidang buku saya sebenarnya maju, tapi saya bukan di pendidikan. Oke. Sekarang coba kita amati. Menulis rumus yang seperti nah, cermati saja. Rumus saya ini saja kalau menggunakan bahasa editor itu susahnya bukan main. Iya susah karena harus mengindeks, harus pakai tanda anak panah di bagian atas, kemudian di bagian kanan itu ada tanda pembagian dan ada tanda vektor unit atau vektor satuan berupa caping. Aduh, sepertinya sudah menyerah duluan. Padahal kalau salah, misalnya sebelah kiri ada tanda vektor, sebelah kanan tidak ada capingnya, maka besaran itu tidak seimbang. Dan seterusnya, sehingga ini kan kita temukan di dalam Newton. Kalau di SMA kelihatannya kalau dulu kelas 3, kelas akhir, kelas 12 sampai ya. Nah, itu ada pembelajaran mengenai itu. Sehingga penulisan-penulisan seperti itu menjadi janganlah copy paste mengambil ilmu dari internet kemudian di screenshot kemudian diambil, apalagi digunakan untuk membuat soal dan sebagainya. Pada kenyataannya ya kekeliruan yang terjadi di dalam penulisan rumus fisik ini yang beberapa sering sekali kita amati. Ada besaran gaya sama dengan 30 Newton, maunya N itu Newton. Tetapi menuliskannya itu ya seperti ini. Lanjutnya adalah baik itu di tulisan tangan maupun tulisan ketik komputer. Nah, parahnya apabila ini gaya, Newton itu adalah satuan dari gaya juga. Nah, misalnya di dalam tempat miring ada balok yang berada di situ, maka di sana ada gaya normal yang kita sebut sebagai N. Misalnya menjadi N sama dengan 30 N. Nah, ini blunder buat kita karena terjadi kesalahan. Atau kalau tegak N sama dengan 30 N. Padahal nanti aturannya itu untuk besaran fisika seperti gaya dan lain sebagainya, seluruhnya itu harus ditulis miring. Sedangkan satuan itu ditulis tegak.
Jadi N miring sama dengan 30 N tegak. Kalau gini orang paham, tahu bahwa yang dimaksud dengan N tegak itu bukan besaran fisika, tetapi ini satuan. Ini tolong dicermati. Juga misalnya ini massa sama dengan 3 kg. Sementara ada kecepatan sama dengan 20 meter per detik. Tetapi nulisnya tidak betul dia. Jadi ya pokoknya nulisnya sama dengan 3 kg, P sama dengan 20 M dibagi S. Apa bedanya M ini dengan M yang berada di sebelah kiri? Yang sebelah kiri itu massa. Taunya kalau massa. Terus ini kalau taunya kalau meter itu dari mana? Oh, itu karena satuannya kilogram. Kalau ini dari mana tahu? Sehingga boleh jadi orang itu kemudian mensubstitusikan M ini ke dalam M ini. Jadi V-nya menjadi 20 M, M-nya 3 kg, maka 20 kali 3 kg per detik. Akhirnya ketemulah kecepatan sama dengan 60 kg per detik. Terjadi kecepatan adalah satuannya kilogram per detik. Nah, ini persoalan seperti itu. Sehingga nulis yang benar itu harusnya P sama dengan 20, M per S-nya itu ditulis tegak. Nah, juga apabila ingin membuat pembagian. Nah, di equation editor itu kalau ditulis itu ya gandeng-gandeng seperti ini. Tingkat kenaikan, nggak bisa dipisah. Nilai awal, nilai akhir. Ini orang fisika memahaminya yang namanya miring itu adalah besaran fisika. Sehingga nilai awal ditulis seperti ini dipahami sebagai N kali I kali L kali A kali I kali A kali B kali A kali L. Nanti sama dengan N kali I berarti I kuadrat. L kuadrat, hanya apa enggak 3 terus B. Seperti itu. Akibat hanya salah di dalam penulisan, harusnya itu tegak ditulis miring. Kalau mau benar itu seperti ini. Seperti yang terakhir. Tingkat kenaikan berarti ada spasinya, nilai awal dikurangi nilai akhir dibagi dengan nilai akhir. Menurut saya penting sekali. Menurut saya penting karena kalau kita ini sebagai guru fisika kemudian mengajarkan kepada murid dan murid itu menerimanya dari materi yang salah, maka oleh murid dianggap sebagai sebuah kebenaran. Berarti kita membuat warisan kesalahan kepada murid kita. Lanjut. Wah, agak sulit ya. Lagi misalnya ini adalah kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata ya harus ada strip yang ada di atasnya ini. Setelah kita tadi tahu bahwa P, S, S, T, T ini besaran fisika, mestinya ini ditulis miring, tidak tegak. Seperti hukum Newton tadi, saking paniknya, maka menulisnya Q1, Q2, satunya itu tidak indeks. Ya, tapi satunya itu sejajar dengan Q. Jadi kalau Q2 seperti ini sama dengan 2Q, kalau Q1 itu sama dengan 1Q, Q-nya menjadi Q kuadrat, nanti seperti itu. Seperti ini ya, Q1, 2. Maksud kita itu kan Q memiliki identitas Q yang pertama, Q yang kedua, gitu. Terus perkaliannya, ini sudah ada aturan sendiri. Kalau Anda itu memberikan titik di sini, berarti
sama dengan perkalian skalar antara dua besaran fisika. Kalau skalar itu berarti yang dikalikan adalah vektor. Vektor diberatkan dengan vektor. Padahal I dan K itu bukan vektor. Kita tidak sedang mengalihkan vektor, tetapi kita ini menyajikan kuantitas atau besarnya nilai dari F itu. Ini aturannya tidak perlu ada seperti ini. Yang bawah kanan, maksudnya seperti ini, F atau yang kiri kalau memang besarnya F sama dengan K Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Oke. Kalau gini ini kan di kepala kita kan rasanya juga bisa jelas. Ini saya copy dari buku apa namanya, buku apa itu namanya, yang dipakai pelatihan yang dipakai oleh para guru itu. Ini ada tulisan R sama dengan, jadi kedudukan sebuah benda titik yang bergerak pada dan seterusnya. R sama dengan sekian. R-nya ini tidak vektor tetapi rata-rata. Minta tolong yang tidak dimut, tolong dimut ya. Kita tolong dimut semuanya. Ya, semuanya minta tolong dimut. 5T kuadrat min 2TI, baguslah, ini ada vektornya, di sini juga ada vektornya. Tapi kalau yang bagian sini nulisnya ini gimana ini? Maunya vektor tapi ngetiknya seperti ini, R tanda apa apostrof atau tanda koma di bagian atas. Ini kurang cermat, apalagi yang bawahnya ini. Dan juga ini N sama dengan DRD DT, turunan dari N itu adalah DRDT. Di sini tidak ada tanda vektor, di sebelah kanan ada tanda vektornya. Itu tidak kompatibel, tidak sama antara sebelah kiri dengan sebelah kanan. Oke. Banyak para peserta minta tolong apa? Minta tolong dimut, tidak anu tapi dimut supaya, karena kita tidak bisa mengendalikan dari sini. Ya, minta tolong dimut. Halo, semuanya masih ada suara-suara itu apa namanya, kereta kudanya itu masih ada. Oh, materinya nggak muncul. Bentar. Waduh. Kalau gitu saya ulangi lagi. Mana materinya masa nggak muncul? Your screen is still visible to other. Klik to cancel. Loh, masih itu? Bentar. Ya, sebentar. Bentar ya. Stop screen sharing. Ya, saya ulangi lagi. Oke. Nah, kaliannya mana? Kalau secara aku anu ya. Nah. Nah, harus dipantau terus. Nah,
Sekarang udah muncul toh? Muncul. Ya. Sudah, Pak. Ada baiknya juga pakai. Ya, oke. Ada salah satu peserta yang membantu kepada kita untuk bersuara di apa namanya di Anut nggak apa-apa, tapi salah satu peserta yang rumahnya tidak ramai. Saya lanjutkan. Seperti ini lagi. Yang contoh nomor 2, R sama dengan sekian. Ini tidak vektor, tapi di sebelah kanan tuh vektor. Kita harus kritis untuk mencermati hal-hal seperti itu. Oke. Nulis persamaan, maunya ini aksen, tetapi angka 1 ditempel saja di sebelah atasnya. Itu kan nggak pas. Oke, sekarang saya saya bawa Anda untuk masuk ke bagaimana caranya kita mengetik secara cepat. Tapi sebelum itu ada ada jeda iklan. Nah, iklannya itu isinya adalah prodi kita, prodi Magister Pendidikan Fisika. Ini punya terutama 3 kompetensi ini. Yang pertama, kuat dalam penanaman konsep fisika. Yang kedua, unggul di dalam penggunaan teknologi IT. Jadi ini juga dipakai untuk mendukung terhadap pembelajaran. Yang ketiga, berwawasan global. Ya, dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Oke. Ini untuk sementara batas pendaftarannya sampai 10 Agustus 2020. Tapi kelihatannya ada karena negeri juga belum pengumuman. Jadi mungkin ini ada edaran rektor lagi nanti. Kepada peserta yang belum memiliki yang kepingin untuk melanjutkan S2 pendidikan fisika. Kita ini merupakan S2 pendidikan fisika yang pertama di Indonesia. Di Indonesia yang pertama. Negeri maupun PTS itu yang pertama pendidikan fisika S2 itu kita. Ya, datanya sampai sekarang itu alhamdulillah sudah meluluskan sekitar 350-an mahasiswa atau magister, sekitar 70. Data pastinya yang terakhir itu 69 alumni itu menjadi dosen, baik negeri maupun swasta. Di antaranya di sini tadi itu juga ada yang para dosen itu ikut webinar ini. Demikian pula para guru. Jadi yang lainnya mana? Para guru-guru itu sudah memiliki sekolah, sudah memiliki pekerjaan. Itu juga bisa studi lanjut S2. Masalah waktu kuliah bisa dirembuk, merupakan kesepakatan bersama. Nah, untuk semester ini kita berusaha untuk daring, full daring. Dengan daring ini maka para mahasiswa yang kesulitan untuk pergi ke Jogja tidak perlu ke Jogja, menghemat biaya, menghemat transportasi, menghemat indekos, menghemat uang makan. Komunikasi bisa dipakai melalui alat-alat komunikasi apapun yang ada, bisa WA, bisa email, bisa Google Meet, bisa Zoom, bisa Google Form, bisa Google Scholar, dan sebagainya. Saya lanjutkan, silakan kepada saudara-saudara yang memiliki himmah untuk meningkatkan kompetensi serta lebih siap di dalam berkompetisi itu masuk di S2 pendidikan fisika kita. Oke, saya lanjutkan.
Oh, ini sudah ada ya, pertama kali di Indonesia. Lanjut, instruksi solusinya adalah pengetikkan rumus menggunakan instruksi berbasis keyboard, bukan mouse tetapi keyboard. Nah, oh, materinya nggak kelihatan lagi. Nah, aduh, ada yang memberitahu gini. Kenapa sih kayak gini? Loh, bentar ya, sebentar. Ini jaringannya kok ada. Masih sharing tuh. Tuh, oh, belum juga. Tuh. Ini lama itu loh. Lama untuk tampil. Udah. Sudah muncul, Pak. Kalau di, nah, ini saja. Jadi kalau sekarang, kalau ini kemarin saya itu menganjurkan untuk menggunakan Microsoft Equation 3.0. Kalau sekarang install saja MathType, MathTJPE. Ya, MathType. Nanti apabila ada yang minta itu bisa kita kirim, kita kirim filenya itu lewat WA bisa lah. Tapi tolong ditularkan kepada yang lain. Yang kemarin kita itu menggunakan ini. Jadi di bagian atas itu kan ada, kalau diklik bagian insert ya, bukan bagian home-nya, tapi sebelah kanannya insert, maka di sebelah kanan sebelum terakhir itu ada ungkapan objek, ada menu objek. Yang menu objek ini apabila diklik itu akan muncul seperti ini, pilihan-pilihan. Diklik muncul seperti ini. Gunakanlah Microsoft Equation 3.0. Ini adalah program penulisan rumus yang standar. Memang ini zaman dulu, tetapi ya memang ini zaman dulu. Tetapi ini adalah pada model yang paling sesuai di dalam penulisan rumus. Kalau yang berikutnya seperti equation editor itu mengandalkan pada tampilan saja, tetapi pertanggungjawaban kebenarannya ini masih kalah dibandingkan dengan yang Microsoft Equation 3.0. Dan yang kedua, untuk ngolah-ngolah dan sebagainya itu lebih mudah yang ini. Microsoft Equation 3.0. Jadi di objek, diklik, nanti ada pilihan, cari yang M, huruf M, C, F, kemudian M. Microsoft Equation 3.0. Oke. Kalau nggak gitu, gunakan MathType, itu lebih nyaman lagi. MathType
Met Type. Nah, gini, dicari Met Type, download di internet gitu, nanti kemudian diinstal gitu, sudah, nanti akhirnya muncul hasil apa? Hasil instalan kita itu di bagian sini ada tulisan ini, Met Type. Di bagian atas itu ada tulisan Met Type. Ada tambahan menu Met Type. Nah, di sini kita itu nanti akan memanfaatkan. Kalau sebelumnya equation Microsoft Equation 3.0, tapi setelah itu kita bisa menggunakan Met Type. Oke. Berikutnya, bagaimana caranya membuka halaman yang siap digunakan khusus untuk mengetik rumus. Nanti rumus-rumus itu bisa diambil, kemudian dimasukkan di dalam naskah MS Word itu gampang itu. Tetapi rumus itu kalau bisa kita sendirikan di dalam penulisannya. Ini setelah kita tadi itu, ya, kalau Anda menginstal Microsoft Equation 3.0 itu akan muncul tanda alfa di bagian kayak gini nih. Alfa seperti ini di bagian menunya. Bagian atas itu ada tanda alfa. Kalau ini juga bisa kita masukkan tanda alfa, itu bisa. Kalau nggak salah ini toolbar, customize. Nah, kalau ini insert gambar tanda alfa, biasanya seperti itu. Nah, ini ada tanda alfa. Nanti di drag di bawah ke atas. Tanda alfa di drag di bawah ke atas. Jadi itu sudah. Tapi kalau sudah ada Met Type ya sama saja. Saya lanjutkan. Kalau pertama, latihan nulis rumus yang jenisnya. Jadi kita perkenalan dulu dengan apa namanya Met Type ini. Ya. Oke, ini bisa dibuat kecil, bisa dibuat besar. Jadi ini adalah layarnya Met Type. Ada tulisan yang terbawah, Sigma Met Type itu. Ini bisa diperbesar. Jendelanya bisa dimaksimalkan, atau kecil juga boleh. Coba ya, saya ingin memberi contoh. Tadi itu ada rumus hukum Newton. F sama dengan MA. Apa yang Anda lihat di sini? Bahwa sudah otomatis yang namanya Met Type itu menuliskan rumus berbentuk italic atau miring. Dan itu benar. F sama dengan M kali A. Ya, gitu ya. F sama dengan M kali A. Biasanya lagi jarak yang ditempuh untuk benda yang bergerak lurus beraturan S sama dengan PT. Saya rambatkan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. S sama dengan VT. S sama dengan VT. Tidak usah pakai titik ini ya, tidak usah pakai titik ini. Tidak usah pakai, apalagi kali gini, membacanya VXT. Nanti ada sendiri. Ya, S
sama dengan PT. Oke. Lah, saya sebenarnya agak khawatir kalau tiba-tiba ke misalnya vektor gitu memberatkan apa tidak. Oke, ini sebelum ke sini, ini sekarang saya tempatkan di bagian akhir saja. Ini contoh. Kalau kita itu mau menulis jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak lurus berubah beraturan, di situ berarti ada kuadratnya. Ada kuadratnya. S sama dengan V0T, 0 itu berarti indeks. V0T plus setengah. Setengah itu pembagian. Terlalu banyak ya. Banyak. Tapi, oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekalian, S sama dengan, nah, V. Kalau mau indeks ke bawah, ingat-ingat, semua yang atas, bawah, dan sebagainya itu diawali dengan tombol kontrol. Kontrol itu dipencet. Kalau bawah itu L, low itu bawah. Kontrol L. Jadi kontrol L. Nah, ini. Untuk menormalkan, sampai di 0 ini kan kursornya itu masih berada di bawah. Langsung untuk menormalkan ke posisi normal, pakai panah kanan yang berada di pinggir kanan bawah dari keyboard itu, kan ada panah atas, panah kanan, panah bawah, panah kiri, panah kanan. Nah, setiap panah kanan tidak normal. Kalau udah gede, panjangnya sudah gitu, itu sudah normal. Penalti plus, plus ya. Sebelum setengah nanti dulu. AT kuadrat, AT, sekarang bagian atas. Atas itu height. Jadi ini kalau bawah itu kontrol L. Ini adalah indeks. Indeks ya. Kontrol L. Kalau pangkat, maaf, pangkat ini kontrol H itu high. Sebenarnya gampang, menghafalkan itu gampang, karena L itu artinya adalah low, H itu artinya adalah high, kan di atas. Jadi kalau begitu, ini AT kontrol H sudah kuadrat gitu. Karena posisi kursor itu masih di atas, maka ini kita pakai panah kanan, klik gitu supaya kembali normal. Ini belum selesai karena tadi, jadi ke bawah itu kontrol L, ke atas itu kontrol H. Lah, bagaimana kalau nulis setengah? Setengah itu pecahan. Kalau pecahan itu pakai kontrol F. F-nya F kecil aja, nggak usah pakai shift ya. Saya tulis kecil aja nggak apa-apa. Cuma saya khawatir kalau ini untuk membedakan aja supaya ini kontrol F. F biasa, nggak usah F dipakai shift besar, nggak usah. Kontrol F itu artinya fraction. Nah, itu kan pecahan. Nah, ini mau kita tulis di bagian sini. Nah, sekarang saya gunakan layar yang besar saja. Wes gitu. Kontrol F. Klik 1, panah bawah 2. Ini panah bawah 1, panah bawah 2. Kembali panah kanan. Jadi kalau saya ulangi, S sama dengan P 0T plus setengah AT kuadrat. Itu kan jadinya. Kok belum muncul? Lambat ya munculnya di situ. Oke. S sama dengan V0T plus setengah HT kuadrat.
Ini bagian apa namanya? Indeks atas bawah. Kadang-kadang kita ini juga membutuhkan kurung. Sekalian kurung itu jenisnya macam-macam. Ada kurung kotak, ada kurung kurawal, ada kurung yang lengkung biasa. Jadi kalau kurung lengkung di sini kurung lengkung. Ini cukup kontrol 9. Karena di angka 9 itu ada di atasnya itu ada simbol kurung lengkung yang bentuknya lengkung buka. Atau 0 juga boleh, jadi nggak perlu dua-duanya ya. Jadi kalau ini sudah kita kita langsung kontrol 9 itu sudah muncul 2 kurung, tidak 1 kurung. Kontrol 9 itu sudah langsung 2 kurung. Tuh, nanti kita butuhkan. Yang berikutnya kalau kurung kotak, ya ada di situ simbol kotak. Tapi satu saja, separuh, tidak dua-duanya. Jadi kalau kurung kotak, ya diambil saja di situ kontrol bagian ini, gambar kotak sebelah saja, tidak perlu dua-duanya. Kalau kurawal ditambah dengan shift, kurawal ini kontrol, ada shift-nya, kontrol tambah shift, terus baru kotak. Nah, karena shift kotak itu menjadi bentuk kurawal, kontrol shift kotak. Contoh, kadang-kadang di dalam proses pengintegralan, oke, sekalian saya tambahi integral. Simbol integral itu huruf pertamanya apa? I. Kalau huruf pertama I, maka ini jadi kontrol I saja, sudah cukup. Kontrol I. Coba sekarang kita kerjakan. Misalnya kecepatan itu kan sama dengan diferensial dari jarak terhadap waktu. Ini tadi sudah pembagian ini kontrol F sudah, kan? Maka ds itu kan sama dengan v. Lembaran kita untuk ngerjakan ya di sini ini, udah nggak usah pindah-pindah dulu. ds sama dengan v dikalikan dt, sehingga S sama dengan integral kontrol I V dt. Ini T-nya, jadi mungkin ini S-nya itu ada ada batasannya. Ya. Jadi kalau V-nya itu misalnya V-nya kotak, V-nya kotak itu bisa dari tanda integral. Jadi misalnya ini T-nya itu berasal dari 2 sampai 10. Itu. Bagaimana cara kita misalnya untuk V yang konstan, ini di copy saja, copy-nya itu pakai shift panah kanan. Kalau di sini shift panah kiri, panah kanan. Copy itu kontrol C, C itu copy sama dengan kontrol V ini. Ya. Kontrol V. Nah, V ini tinggal ambil, ini diambil di blok. Cara shift ya, shift panah kiri. Kalau dari sini shift panah kanan. Kalau itu ditaruh di sini, kontrol V, taruh di situ, kontrol V. Jadi kalau copy itu kontrol C, kalau paste itu kontrol V.
Nah ini kenapa kita jatuhkan di depan integral, karena V-nya konstan. Maksud saya ingin memberi demonstrasi integral atas batas integral dengan kurang nanti. Kan gini, integralnya dt itu apa? Integralnya dt adalah t. Kadang ditulis adalah kurung kotaknya belum. Apa? Cara jadi Anda tulis kurung itu gini dulu, kontrol kurung kotak belah tadi boleh, tetapi umpama sudah terlanjur nulis T, nggak apa-apa, nggak usah dihapus, di blok saja, di blok, kemudian kontrol kotak tadi. Nah gini, jadi nggak hilang. Bagian nih saya tambahi. Kalau atas tadi high, kalau bawah itu low, kalau bersama ya atas dan bawah itu ada seperti batas integrasi tadi, atas batas integrasi, batasnya itu sudah diintegralkan. Jadi atas bawah berarti indeks dan pangkat bersama. Ini kontrol J. Artinya J itu join bersama. Jadi di bagian sini itu digunakan kontrol J. Nah, sudah muncul ini 2. Batasnya T berapa? 2 dan 10. Sehingga hasilnya nanti V kali kurungnya itu berarti kontrol kurung 11, 10 dikurangi 2. Sama dengan 8V. Terserah V-nya nanti berapa. Meter. Ya, meter. Oke. Ya, nanti bisa diulang lagi. Itu integral sudah, kemudian lagi diferensial. Nah, diferensial saya, tetapi yang terkait dengan ini perlu dilatih terus ya, perlu dilatih terus. Saya tambahi, kalau untuk huruf Yunani, bagaimana untuk huruf Yunani? Bapak Ibu kalau ngetiknya di sini miring, untuk menegakkan itu kontrol E. Ini tegak ya. Kontrol ditambah shift E. Maaf, ini kan. Jadi ini karena miring, kemudian saya tegakkan kontrol shift E langsung tegak. Kontrol shift E langsung tegak. Jadi ini kontrol shift bareng ya. Kontrol shift itu dipencet 2 jari sebelah kiri, kemudian ditambah dengan ketika masih dipencet itu sekalian E-nya gitu, gitu. Jadi ini tiga-tiganya itu bareng, dan E-nya itu sekali saja, jangan terlalu lama, jangan dipencet terus, jangan, tetapi mah gitu saja. Nah, ada masalah? Ya, nanti saya bukan tanya jawab. Tegak, kontrol, shift, E. Makanya ini tadi kita ada masalah untuk menyatakan apa tadi ya. Ada tambahan lagi, yaitu untuk huruf Yunani. Ya, huruf Yunani. Nah, huruf Yunani itu bahasa Latinnya apa? Greek ya. Makanya sebelum mengetik hurufnya apa, diawali dengan kontrol G dulu. G itu Greek. Misalnya mau alfa itu huruf A-nya Yunani. Kontrol G dulu A. Nah, baru A.
Kalau A kontrol G, B gitu. Kalau kontrol G, C, delta kontrol G, V kontrol G, ya, gamma kontrol G, 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 nah gitu. Itu Yunani. Maka kalau di dalam ini persamaan Bernoulli itu kan ini untuk latihan ada suatu fluida yang mengalir melalui luas penampang yang berbeda. Berarti di sebelah kanan itu nanti akibatnya kecepatan fluida di sebelah kiri berbeda dengan kecepatan fluida di sana. Itu terdiri dari sumbangan tekanan yang berasal dari tenaga kinetik, tenaga potensial, dan gravitasi. Nah, kan yang kita ingat itu P1 plus ada rho-nya, makanya saya kenalkan huruf Yunani dulu. Kontrol G, R, rho, GH1 plus ini setengah, ya, rho V, ini double, setengah rho V, 1 kuadrat, jadi join 1 kuadrat. Tuh, sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Kan begitu. Nah, ini tidak ada kebenaran bagi kita untuk menulis walaupun kelihatannya rumit gitu, nggak ada. Gimana ya? Jadi ini sudah terdiri dari apa? Miringnya itu sudah benar. Angka itu tegak. Bahkan di equation Edvarnan maupun angka. Kalau miring-miring semua baik huruf maupun angka. Rho GH1 ada rho ini Yunani, GH1 indeks, setengah rho P1 kuadrat ini join, P2 rho GH2 setengah rho P2. Oke. Coba kalau menulis fungsi trigonometri pada gerak peluru. Nah, jadi pada gerak peluru kecepatan awal dari peluru ketika dilemparkan, kalau memang ada, maka nulis vektor itu nulisnya enggak ya, E. Nah, itu kalau E. Untuk vektor itu untuk vektor dan ALT ini bareng ditambah dengan tanda minus itu berarti di belananya angka 0. Kontrol A. Nah, ya, misalnya vektor A minus harus ya, V panah dengan kalau 0 ya di sini kontrol L 0, V0 itu kan terdiri dari penguraian yang merupakan V0x 0x ini, tapi 0x itu kan ada arahnya kalau seperti ini saja,
itu baru skalarnya. Kalau mau vektornya ditambah. Tapi vektornya apa? Bukan vektornya apa namanya, besaran ini enggak, tapi unit vektor satuan. Jadi kita butuh vektor satuan. Vektor satuan itu kontrol 6 terus 6. Nah, ini dilepas kontrol 6 terus 6. Kontrol 6 itu bareng terus 6 dilepas. Contoh V0x. Arahnya ke X itu kan vektor satuannya I. Kita butuh tanda caping. Vektor satuan itu yang tanda caping itu ya. Kontrol 6, 6. Nah, itu. 2 kali. Kontrol 6, 6. Ditambah dengan V0Y. J. Kontrol 6, 6. Nah, itu. Kontrol 6, 6. V0 sama dengan V0X. I ditambah dengan V0Y J sama dengan berapa? Di sini aja V0X itu V0 kosinus alfa V0 panah kanan supaya normal, kosinus, lihat fungsi yang ada di MATLAB itu sudah siap. Ketika saya menulis cos harus sampai G miring, sampai O itu miring, ya, amati, sampai O itu miring. Tapi begitu saya tambah S, dia tegak. Lihat, begitu S-nya, lah itu sudah tegak. Sudah otomatis, benar, kosinus alfa. Terus I 66 ditambah dengan P0 sin alfa J. Nah, ini sin J seperti itu. Ya, kalau 3 dimensi ya, jadinya P0 kosin alfa I. Nah, apa ya? Ketika peluru mencapai titik tertinggi, kan itu nanti kecepatannya itu udah langsung saja kan pakai akar gitu ya. Mana ini di blok ya. Nah, kontrol shift akar. Akar itu kontrol apa? R, karena ini artinya root. Nah, root. Kontrol R artinya adalah root. Contohnya ketika peluru itu berada di titik tertinggi, itu kecepatannya ke arah Y kan sama dengan 0. Y sama dengan 0. VY-nya sama dengan 0. Sehingga Y-nya itu yang asalnya V0 Y V0 sin alfa T setengah min ya, min setengah GT. V-nya itu
sin alfa T. Ketika ini VJ-nya ada, VJ-nya itu rumusnya sama dengan P0 sin alfa min T, gini. Jadi kita kerjakan di sini aja nggak apa-apa. Y sama dengan V0 sin alfa dikurangi GT. Nah, karena VJ-nya 0, boleh saja 0 sama dengan ini. Daripada nulis di copy, caranya ngopi tadi pakai shift panah kanan, Ctrl C, bawa ke sini. Suaranya hilang, Ustaz. Suaranya Pak, suaranya Pak. Mikrofonnya di mute itu. Mikrofonnya Pak, mikrofon. Pak, di mute, Pak. Mikrofon, Pak. Pak, di mute, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, untuk
Mikrofonnya Pak. Suaranya bermasalah. Iya, iya, iya. Kalau ini bermasalah, suaranya bermasalah. Halo? Sudah jelas Pak. Ada materi yang tertinggal apa enggak ini tadi? Ada enggak materi yang tertinggal? Enggak ada ya. Sebentar, tadi itu saya ingin memberi contoh solusi untuk yang ini ya kayak gini nih. Bagaimana cara menyelesaikan apabila kasusnya seperti ini? Hilang lah. Nah, oke. Tapi setelah itu kita lakukan Ctrl Shift E supaya jadi tegak. Ctrl Shift E. Nah, tegak toh. Ya, sudah tegak toh. Setelah tegak, ini baru diberi spacebar. Jarak spacebar itu klik. Tadi kalau belum digitukan nggak mau dia. Saya ulangi. Coba ketika begini, kita beri jarak nggak mau. Spacebar ini saya ketik-ketik, nggak mau dia. Tapi ketika sudah kita blok, kita apa? Ctrl Shift E, maka di bagian sini, ini kita beri spacebar itu mau. Ini nggak masalah lah kalau mau diginikan lebih baik. Tapi bagian awal ini kita jadikan indeks di blok Ctrl L. Nah, gitu. Akhir ini Ctrl L. Nah, gitu. Ini juga begini. Akhir dikalikan kali simbol kali. Simbol kali. Nah, beri tambahan. Kali itu ini agak nyelenteng sendiri. Kontrol mana? Kali kontrol K dilepas terus T. Kontrol KT. Tapi ini dilepas ya. Bukan KT tetap dipegang. Kontrol KT, kontrol K, lepas, terus T. Lepas, kemudian T. Itu kali. Jadi tadi itu kalau di sini, yang membutuhkan ini kontrol KT, itu simbolnya jadi, kalau E kan begini, kalau kontrol KT, itu simbolnya seperti ini, 100%. Nah, persennya ini sudah benar, orang tidak lagi memahami sebagai perkalian dari anu tadi. Coba ya kalau misalnya masih seperti tadi, misalnya bentuknya itu masih map type kayak gini nih. Tadi itu nilai awal. Ini apa ini? Awal. Nilai
terakhir. Nah ini ya, orang fisika itu memahaminya I kali I ini jadi I kuadrat. Ini perkalian. Nah, L kali L kuadrat. Ini. Jadi ingat-ingat kalau miring itu berarti besaran fisika A kali A pangkat 3. Gini. Jadi jadinya ini NI kuadrat L kuadrat A pangkat 3B. Makanya hati-hati untuk nulis. Kalau tegak gini enggak. Kalau tegak seperti atasnya ini tidak dipersoalkan. Kontrol KT. Kalau sama dengan simbol sigma, simbol jumlah. Simbol jumlah. Jumlah itu ada 2 ya. Kalau bisa yang kecil itu kita anggap sebagai huruf besarnya Yunani. Jadi kontrol G, kemudian huruf S besar, berarti shift sigma ini. Shift S, kontrol G, kemudian shift S. Ini sedikit beda dengan atau yang kedua menggunakan kontrol TS, T, kemudian dilanjutkan S. Nah, kita terapkan sigma ya. Kalau kontrol G, S besar itu kayak gini. Kalau kontrol TS itu gini. Jadi beda. Ini yang gede, ini yang kecil. Terserah kita itu mau menggunakan yang mana. Kita mau menggunakan yang mana. Semuanya ada misalnya kalau butuh ada simbolnya bagian apa namanya, bawah itu N, mulai dari misalnya 0 sampai tak hingga itu kontrol KI, tak hingga. Kontrol KI itu infinite, tak hingga. Misalnya A N X pangkat N. Kan butuh batas bawah, batas atas. Nanti bisa A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus dan seterusnya. Itu kalau sigma yang ini itu ya terserah, untuk silahkan mana yang digunakan. Oke, pengantar rumus itu kalau sudah kayak gini, nanti bagaimana cara mengambil persamaan-persamaan itu di Word. Ini saya mau ngambil semua. Ini entah nanti urut apa tidak, saya ambil ya. Halo, tolong direspon. Apa masih mendengar? Halo. Masih Pak, masih Pak. Oke. Nah. Caranya, sediakan halaman Word. Sediakan halaman Word. Sebenarnya tadi itu kan sudah ada dokumen ini, tetapi dokumen ini semuanya jadi satu halaman. Kita mau misah-misah. Dan kalau perlu, itu diberi nomor persamaan. Untuk berulang-alik ke file tadi, ke halaman yang rumus sampai ke sini itu gunakan Alt-Tab, ALT tambah tab. Jadi kalau ini saya Alt-Tab, saya masuk ke sini. Alt-Tab lagi masuk ke sini. Nah gitu loh ya. Nggak usah pakai kursor, lama nanti. Ini kan apa namanya, berbasis keyboard. Mau pindah Alt-Tab, mau pindah lagi balik Alt-Tab.
Jadi Alt-nya itu dipencet pakai jempol, Tab-nya itu dipencet pakai jari petunjuk. Tapi yang kiri, sebelah kiri. Semuanya kiri. Jempol yang kiri dilanjutkan dengan tab yang kiri. Klik, lepas. Nah, itu pindah ke situ. Alt tab, pindah ke sini. Oke, sekarang saya coba ngambil. Kalau diblok dulu, ngeblok, diblok ya, pakai shift, panah kanan. Untuk mengambil secara total, tidak ada jejaknya, berarti dipotong. Ctrl X, kita hilang. Kita masuk Alt Tab ke sana. Alt Tab, Ctrl V. Oh, mana? Oh, belum. Oh, masih. Anu dia. Masih muter-muter, masih bingung. Oke, udah. Ctrl V dapat ini. Nah, sekarang apa yang mau kita kerjakan? Saya mau memberi nomor. Untuk memberi nomor, dan nomornya itu berada di pinggir kanan. Pertama, ini loh ya. Ini kan ada simbol L di pojok kiri. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Penunjuk saya kelihatan nggak? Halo, tolong direspon. Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya. Ini ada bentuk L. Coba klik 2 kali supaya bentuknya L terbalik. Klik, klik. Nah, L-nya jadi terbalik. Terus didrag dibawa ke sini. Didrag. Drag itu caranya berarti diklik yang sebelah kiri, diklik sebelah kiri yang di kursor bawah itu, terus dibawa ke sini, didrag di pinggir kanan. Klik gitu, udah biar di situ aja. Sekali kita menempatkan itu, berikutnya kita beres. Dah cuma sekali itu dok, sekali itu dok. Untuk menuliskan persamaannya, kita tombol dari kursor ini tab supaya meloncat menuju ke pinggir kanan. Tab, lah sudah meloncat ke sana. Enggak tambah, enggak kurang. Sekarang persamaannya mau kita beri apa? Pakai mettype ini. Mettype insert equation number. Udah langsung. Kalau mau cepat nanti M, N. Karena ada garis bawahnya itu M-nya garis bawah, N-nya garis bawah. Jadi kalau caranya ALT. Untuk masuk ke M itu berarti ALT M gitu, terus N. Tunggu, lah sudah nomor 11. Itu berarti bab 1, nomor 1. Nanti bisa kamu nanti bisa bisa mencoba-coba bagaimana supaya hanya satu tok, tidak chapter 1, poin 1 tidak, tetapi cuma cuma satu saja bisa. Enter lagi. Saya mengambil rumus berikutnya. Alt tab masuk ke sini. Ini aja diambil. Ini aja yang agak panjang. Ini saya ambil. Klik. Pakai panah shift panah bawah ya. Panah bawah itu sudah langsung dapat satu garis. Klik. Tapi kelebihan panah kiri. Nah, segitu. Jadi nggak usah gini nggak usah. Panah bawah, panah kiri. Nah, Ctrl X diambil. Ctrl V. Kok lama? Oh, masih jalan lama ininya. Di shift lagi. Di tab. Langsung Alt MN. Sudah langsung nanti dia akan muncul 1.2. Alt MN. Kalau enggak ya di sini. Di M. Terus N ini. Enter lagi. Nanti di tengah-tengahnya ini kan bisa diberi kata-kata bahwa kecepatan peluru pada arah vertikal dinyatakan dengan misalnya begini. Kan sudah
lagi, ambil lagi, Ctrl X, Alt Tab lagi, Ctrl V. Lama ya anunya ini. Nah ini baru muncul. Nah di Alt Tab, nah, ini boleh M, N, boleh langsung sana. Oke, dan seterusnya. Saya kira apa yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Sebenarnya masih ada, kalau diperdalam lagi itu masih ada, detail-detailnya itu masih ada, tapi baiklah kita buka forum tanya jawab, mana yang belum paham dan mana yang kiranya butuh ditanyakan. Harapan saya para guru fisika itu semakin mencintai untuk menulis fisika. Rumus, ketemu rumus tidak panik atau tidak stres, tetapi apalagi hanya mengambil copy paste dari internet, tetapi nulis sendiri. Mumpung masih COVID ini silahkan berlatih. Jadi kalau nggak bisa tanya itu juga bisa, silahkan. Oke, saya kira cukup materi saya. Selanjutnya tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator tanya. Kalau nggak ada yang Ini nih moderator. Kalau nggak ada yang memoderatori langsung. Tapi nanti di unmute sendiri. Tapi kalau sudah selesai nanti di mute. Oke. Yang bertanya, saya catat namanya Pak Johan Irawan ya. Ya. Silakan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali aplikasinya Pak. Yang saya tanyakan adalah, ketika aplikasi ini diterapkan di beberapa Windows, apakah bisa untuk menyesuaikan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah misalnya MATLAB ini kita install, nah setelah kita buat bentuk desain angka dan sebagainya dalam bentuk materi, ketika dipindahkan ke dalam bentuk PC atau komputer atau laptop yang lain yang belum terinstall, itu bisa hilang Pak, atau apakah kita semua harus terinstall MATLAB-nya dulu baru bisa mengadopsi materi yang berbentuk Word itu. Nah, dan yang ketiga Pak, nah ini yang terakhir Pak. Nah, ini kan alangkah baiknya untuk memantapkan kemampuan kita, untuk mengembangkan kemampuan kita, tentunya berangkat dari webinar ini sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat. Oleh sebab itu, sekiranya nanti bisa dikomunikasikan untuk tutorial secara detailnya, biar kita tetap bisa praktek di rumah untuk mengerjakan materi-materi yang lain, yang menyangkut dengan sistem penulisan dan sebagainya. Karena saya rasa dengan waktu 2-3 jam untuk mempelajari ini tidak cukup Pak. Kita harus perlu pengembangan kemampuan pada hari-hari berikutnya. Nah, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang pertama. Selanjutnya Pak Tegur. Langsung ya. Silahkan. Ya. Yang menyangkut dengan saya rasa Oke. Yang pertama, aplikasi ini bisa diterapkan di beberapa
MS Word ya, di beberapa MS Word, MS Office, di beberapa MS Office bisa. Dan juga kalau tidak kompatibel, ada tipenya itu ada beberapa. Kalau dulu tidak pakai tipe-tipe, tetapi sekarang itu disediakan tipe yang silahkan sesuai dengan yang Anda butuhkan. Ada yang 6.0 ya, ada 6.3 gitu. Tetapi yang lebih kalau laptopnya itu serinya itu supaya atau program yang terinstall itu supaya menyesuaikan dengan dengan kemampuan laptopnya itu, dengan bukan tipe laptopnya, tetapi ya laptopnya juga misalnya 32 byte, jangan dimasuki yang 64 byte, jangan dimasuki, tapi ada yang tipe 32. Tapi yang secara umum itu bisa, artinya program type yang lebih rendah itu selalu kompatibel dipakai untuk MS Office yang lebih tinggi gitu, selalu kompatibel. Dan selama ini nggak ada nggak ada kekurangan apa-apa, tidak ada kekurangan apa-apa. Itu yang kedua, setahu saya, sepengalaman saya, walaupun kita itu mengetik menggunakan halaman dari MS Word kita, kalau sudah disimpan itu dibuka menggunakan MS Word versi yang lain itu tidak ada masalah, nggak ada masalah. Artinya nomor-nomor persamaannya itu menjadi berubah semua, itu tidak. Kalau terjadi masalah itu paling di bagian babnya itu, dan Anda bisa mengubah babnya itu, memperbaiki lagi bagian babnya itu, tidak perlu panik karena itu bisa disetting. Chapternya mau kita mulai dari berapa, atau sectionnya mau kita mulai dari berapa, itu bisa disetting sehingga nanti menjadi kembali seperti dulu yang kita miliki. Atau kalau tidak, kita ingin mengurutkan, biasanya apabila membuat buku ini ternyata babnya ini salah, kadang saya tulis 1.2 ternyata harusnya 2.2, berarti bab 2 mundur 1 bab, tinggal nyeting bagian chapternya itu dari 1 dipindah ke 2, semuanya sudah berubah menjadi bab 2. Yang ketiga, untuk mengembangkan kemampuan itu silakan, tapi juga saya menawarkan sih, kalau ada di antara peserta belum S2 di tempat kita seperti ini kita ajarkan dan menjadi menu pengajaran sehari-hari, sehingga para mahasiswa itu menjadi familiar untuk menuliskan rumus-rumus fisika yang berbasis instruksi keyboard ini. Silakanlah ditular-tularkan kepada teman-temannya. Dan semester ini kan full daring itu, jadi nyaman. Menurut saya nyaman karena tidak usah pergi, tidak usah repot-repot, asalkan bisa disiplin. Disiplin, kuliahnya disiplin. Kalau sudah kuliah dan disepakati waktunya itu disiplin karena ada absennya. Jadi kita serius di dalam kuliah, tetapi diberi kemudahan karena ada fasilitas-fasilitas yang terkait dengan kondisi COVID, maupun juga ini sebenarnya sudah masuk pada revolusi industri 4.0. Betul-betul sekarang itu sudah masuk ke situ. Artinya belajar itu tidak perlu lagi cuma dibutuhkan penyesuaian agar supaya bagaimana kita bisa merasakan nikmat untuk belajar dalam kondisi seperti ini.
Oke, begitu Pak Johan Nirawan. Ya Pak, terima kasih Pak. Sangat sama. Kita sanggup saja untuk silakan. Kami juga sudah mencoba untuk menyampaikan pelatihan seperti ini, seperti di tempat yang jauh itu, seperti di Maluku, di Ternate, pernah, di Palangkaraya juga sudah pernah. Oke, siapa lagi yang tanya? Sebelumnya kami informasikan dulu sebelum kami melanjutkan ke penanya. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Kalau nggak lewatan aja, Bu, nanti lewat chat aja. Kemudian akan kami kirimkan juga di chat group. Selanjutnya untuk materi presentasi dari Bapak Toifur nanti akan kami unggah di web kami, yaitu Pasca Pendidikan Fisika Universitas Manala. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk penanya kedua, mohon sebutkan nama dan instansi. Sebelumnya kami informasi ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Ada beberapa informasi yang akan untuk penanya kedua. Kemudian akan kami kirimkan juga di chat group. Kemudian selanjutnya untuk materi chat group presentasi dari Bapak, selanjutnya untuk materi presentasi dari Bapak tersebut nanti akan kami kirimkan di web kami. Untuk selanjutnya Silakan. Kalau nggak bunyi, ditunjuk dulu siapa, yang lain harus dimatikan, harus di mute. Ya. Enggak bunyi kan? Enggak bunyi. Enggak bunyi. Enggak bunyi. Muiz dimatiin itu. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Enggak bunyi kan? Enggak bunyi. Enggak bunyi. Enggak bunyi. Halo, ada enggak? Efri, enggak ada ya? Tanya, Bapak. Ya, siapa dulu? Wahyu. Wahyu. Terdengar suara saya, Pak? Ya, terdengar. Yang lain dimatikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aji Pratama. Dari asal Banjarmasin, Pak. Oke. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Toifur yang telah membagikan ilmunya. Insya Allah sangat bermanfaat ya Pak. Terutama penulisan buku. Terkadang Pak
menulis equation ini di buku itu sangat memakan waktu, Pak. Jadi alhamdulillah dengan menggunakan basis keyboard seperti ini, menggunakan math type ini, insya Allah itu sangat membantu, Pak, gitu. Apalagi untuk produktivitas kita. Oke. Mungkin pertanyaan saya kan sering, Pak, misalnya menggunakan menulis rumus itu untuk publikasi sosial media, semisal di Instagram dan sebagainya untuk membagi informasi kepada publik, Pak, gitu. Nah, apakah math type ini bisa kita pergunakan untuk di aplikasi desain editing, contohnya seperti CorelDRAW dan sebagainya, Pak? Karena di CorelDRAW sendiri itu terbatas penggunaan equation-nya gitu loh, tidak banyak, dan apakah bisa dikopikan ke CorelDRAW atau editing lainnya seperti itu. Kemudian saya ingin bertanya, Pak, mungkin out of the topic ya, tapi ada yang dibahas sedikit tadi terkait dengan beasiswa dari UAD, apakah ada, Pak, gitu untuk semester ini? Terus kalau mau meraih beasiswanya seperti apa untuk kuliah? Soalnya ulun saya sendiri itu kuliahnya S1 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Nah, itu saja 2 pertanyaan saya, Pak. Semoga kita bisa bertemu di Banjarmasin, Pak. Nggih. Ya. Ya, terima kasih Pak Wahyu Haji Pratama. Untuk yang pertama, saya akan mencoba mengcopy rumus ini, saya bawa ke pen brush. Mau apa enggak? Ini masih anu. Nah, ini. Mau, Pak? Dibawa ke pen brush, mau, Pak? Ini, Pak. Nah, ini dibesarkan juga. Kalau besarkan pecah. Kalau nggak pecah sebenarnya ada lagi tekniknya. Tapi orang-orang percetakan biasanya paham. Jadi kalau di sini itu ada gede kan. Caranya besarkan gimana? Kontrol 4. Nah, itu jadi gede. Kontrol 4 jadi gede. Kontrol 2 mengecil, kontrol 1 tambah kecil lagi. Ya, kontrol 4 itu gede. Nah, dari gede ini kalau dan ini masih padat. Kalau di copy dibawa ke Paintbrush atau ke CorelDRAW, insya Allah bisa, dan tidak mengurangi, tidak ada kesalahan tidak ada kesalahan yang muncul. Kalau enggak gitu, ya di sini di screenshot aja juga bisa. Di screenshot kemudian dibawa ke mana itu masih betul-betul orisinil. Ini yang saya screenshot. Nah, ini saya screenshot ini jadi kayak gini. Udah gede, jelas. Ini nggak bisa di layout. Kalau yang tadi itu bisa di layout. Ini bisa di layout. Ya, ini bisa di layout. Klik-klik itu masuk. Nah, ini bisa di layout. Yang kedua, dan ini memang apa namanya itu buku-buku untuk siswa itu loh yang itu sering terjadi kesalahan. Yang kedua, beasiswa UAD itu bisa Anda beasiswa ada, kalau mau UAD itu sebenarnya SPP-nya itu sudah murah banget ya. Ini yang saya karena memang termasuk ada misi perjuangan di situ itu. Artinya perjuangan itu perjuangan pendidikan. Bagaimana supaya anak-anak bangsa itu bisa memperoleh pendidikan. Anda bisa membandingkan antara kuliah S2 di mana-mana, dan kita
serius kita ini serius. Anda kalau melihat peringkatnya kita di Sinta Dikti, Sinta 2 Dikti, kita ini nasional itu nomor 8. Sinta 2 ya Dikti. Kita ini secara nasional nomor 8. Jadi serius betul. Nah, yang kedua, kita ini adalah yang pertama kali ada pendidikan fisika itu, sebelum di negeri itu ada maupun di swasta itu ada. Ya, begitu. Jadi serius. Terus kalau tanya biayanya itu sudah sangat murah. Di UAD itu sudah sangat murah. Hanya memang ada kebijakan dari pimpinan itu, yang pertama untuk alumni UAD ini tidak perlu membayar sumbangan sumbangan untuk pengembangan, tidak perlu, karena di S1-nya berarti kan sudah. Terus yang kedua, bagi yang menjadi karyawan AUM, amal usaha Muhammadiyah, ini memang terus terang dibantu dengan membayar SPP separuhnya sampai semester 4. Nah, biasanya, dan itu saat SPP itu kan SPP, masa harus dijelaskan di sini. SPP itu bisa dibayar 2 kali dalam 1 semester. Bisa dibayar 2, tidak full langsung itu tidak, bisa dibayar 2 kali. Ya, kemudian yang kedua, nanti kalau misalnya masih ada kesulitan dan sebagainya itu, Kaprodi itu akan membantu. Setidaknya itu memberikan suatu dispensasi pengunduran masa untuk membayar atau gimana begitu. Terus yang ketiga, tolong dicari di URL-nya atau alamatnya pemerintah untuk beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kodenya BU ya, beasiswa unggulan kemendikbud.go.id. Itu coba dicari di sana. Kalau biasanya yang mahasiswa yang sulit kayak gitu itu kalau dia punya keterampilan, kalau di Jogja loh ya, saya karyakan untuk menjadi student employment, jadi nanti membantu, tetapi ya dapatnya sebulan, tetapi tidak mengcover seluruh dari biaya hidupnya orang, itu tidak, namanya saja membantu gitu. Itu ya, silahkan. Kita ini tahap 3 nih, tahap 2 akan yudisium besok hari Jumat, besok hari Sabtu. Tapi masih ada insya Allah pembukaan lagi tahap ke-3 itu pada periode berikutnya gitu. Sampai karena apa? Karena memang mengalami pengunduran semuanya mengalami pengunduran. Biasanya kita tanggal 10 Agustus itu sudah tutup, tanggal 16 sudah mulai pembekalan. Karena bulan September itu awal sudah mulai kuliah. Ini tampaknya pada mundur-mundur sehingga kita menyesuaikan. Oke, begitu Mas Wahyu. Linknya nanti saya kirimkan kepada Anda. Linknya itu kalau mau ya nanti kita kirimkan. Saya tadi tanya kepada Pak Direktur untuk masalah link itu.
Ya, beasiswa unggulan gitu ya judulnya. Oke, saya kira itu. Saya kembalikan lagi kepada ini loh linknya. Beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Silahkan di nanti. Oke, masih ada lagi? Ada pertanyaan Bapak dari Resi Bismantara dari Universitas Negeri Malang. Ingin bertanya Pak Tulus, saya memiliki kendala seperti menggunakan MATLAB. Ketika menggunakan menulis rumus di laptop yang diinstal MATLAB, rumus bisa diedit secara leluasa. Tetapi ketika file Word itu dibuka di laptop yang tidak diinstal MATLAB, ketika file Word itu dibuka di laptop yang tidak diinstal MATLAB, setelah saya buat, kenapa bisa diedit kembali? Bagaimana cara mengatasinya? Seperti itu, Pak. Oh ya, yang pertama cara mengatasinya di laptop yang tidak diinstal MATLAB itu supaya diinstal. Menginstal MATLAB itu membutuhkan waktu sekitar 5 menit sudah cukup. Ya, nanti kemudian dibuka itu bisa. Atau kalau tidak gitu, kalau Anda pilihan yang kedua, Anda tidak menulis di MATLAB, tetapi Anda menulis di Microsoft Equation 3.0. Ini coba saya munculkan Microsoft Equation 3.0. Yang tadi ya di di bagian objek itu ada pilihan-pilihan. Tapi kalau yang yang model diinstalan kayak gini ini kita juga bisa menampilkan insertnya gambar alpha ini di drag sama ke sini. Oke, nah sejak awal kita nulisnya tidak pakai MATLAB tapi pakai simbol ini. Saya klik aja, klik. Nah gitu. Nah ini juga bisa dipakai untuk ngetik. Ya, sama saja. Ctrl I dan sebagainya. Ini ukuran yang gede. Ctrl I, F, DX. Nah, gitu. F-nya adalah bekas itu kan min KX loh. DX berarti setengah KX kuadrat min. Nah, ini diginikan. Nah, itu loh ya. J. Misalnya X1, X2. Jadi pakai panah-panah semua. Nanti tinggal masukkan saja. Oke. Begitu Bu, jawaban saya. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan kepada peserta lainnya yang ingin bertanya, kalau silakan. Di apa namanya juga boleh, di chat juga boleh tanya di situ. Kalau nggak ada, saya kira cukup lah. Ini ya. Oh ya, Robert dari oke. Dari Andika Kusuma Wijaya. Oh, berikut dan mengingat keterampilan. Sudah lama saya tidak menggunakan oh ya, ada juga yang mengetik pakai LaTeX. Wah, LaTeX ya. LaTeX itu suatu sendiri juga, suatu ilmu sendiri untuk mengetik rumus. Yang semuanya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau LaTeX itu nulisnya seperti nulis kalimat. Anda nulis lambda itu terus lambda gitu, baru muncul simbol lambda, alfa gitu dan seterusnya. Itu nanti juga bagus hasilnya. Ini adalah untuk yang nggak mungkin yang LaTeX kalau untuk buku-buku siswa yang ada tuh. Yang ini yang sangat dibutuhkan oleh para guru. Oke, saya kira cukup
moderator dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan atas apresiasinya juga kami mengucapkan terima kasih. Selamat mencoba menggunakan. Sebenarnya masih ada loh ya kita ini topik entah kapan lagi gitu, silakan mengikuti, yaitu menggambar fisika yang mudah, berbasisnya itu berbasis apa itu ya? Berbasis autosave. Nah, ada berbasis autosave. Menggambar gambar fisika yang mudah sekali, mudah, tapi berbasis autosave. Nanti silakan ketika kita menawarkan diikuti lagi. Cukup dan saya akhiri. Kalau ada khilaf minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tulkur yang sudah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kami semua. Saya informasikan lagi bagi para peserta webinar untuk mengisi link presensi, karena link presensi itu akan kami buatkan sertifikat. Untuk sertifikat nanti akan kami kirimkan linknya di grup WhatsApp. Kemudian untuk materi juga akan kami upload di seperti itu. Selanjutnya, acara yang terakhir adalah penutupan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta. Mohon maaf atas acara yang sudah kami selenggarakan. Mudah-mudahan kita bisa acara webinar selanjutnya. Suaranya nggak ada, nggak muncul suaranya. Ya, saya ulangi lagi, terima kasih kepada peserta webinar yang sudah mengikuti acara ini. Kami mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan share akun YouTube kami. Yang pertama yaitu akun YouTube UAD, yang kedua adalah akun YouTube Magister Pendidikan Fisika. Dari kami cukup sekian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat semuanya. Ya.